Oke, kita akan belajar bagaimana cara membuat kunci determinasi melalui cara yang simple. Jadi, sebelum kita membuat kunci determinasi, kita perlu tahu dulu apa sih pengertian kunci determinasi. Kunci determinasi atau kunci dikotom adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Jadi nanti kunci dikotomis atau kunci determinasi ini berisi deskripsi ciri-ciri organisme yang disajikan dengan karakter yang berbeda atau berlawanan. Biasanya kunci dikotomis atau kunci determinasi ini terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari dua baris dengan ciri yang berlawanan. Oke, gimana sih cara membuatnya? Kalau tadi kan pengertiannya kita kadang masih bingung cara membuat kunci determinasi. Simpelnya gini, misal saya memiliki 7 tumbuhan. Oke, jadi anggaplah saya tidak tahu namanya. Jadi yang pertama ada tumbuhan Solanacea 1, tumbuhan Tiliaceae, Solanacea 2, tumbuhan Lamiaceae, tumbuhan Cactaceae dan tumbuhan Fabaceae. Ini dari familinya ya. Anggap saya tidak tahu nama spesiesnya. Nah, gimana sih cara saya membuat kunci determinasi dari beberapa tumbuhan ini? Sebenarnya caranya cukup gampang. Dari 7 tumbuhan ini, kita akan bagi menjadi dua kelompok. Jadi kita tinggal pikirkan apa nih kira-kira yang bisa dibagi dari. Oke, sebagai contoh saya membagi ketujuh bunga tadi ke dalam dua kelompok besar, yaitu bunga yang bersimetris banyak actinomorph dan bunga yang bersimetris tunggal atau zygomorph. Jadi bisa dilihat yang di sini adalah bunga yang bersimetris banyak, ada Solanacea 1, Tiliaceae, Cactaceae dan Solanacea 2. Kemudian yang di sebelahnya itu adalah bunga yang bersimetris tunggal, ada Lamiaceae dan Fabaceae. Ini udah saya pilah menjadi dua kelompok. Ini merupakan pernyataan yang pertama, jadi saya membagi dua kelompok. Kemudian saya mau membagi lagi, saya mau membagi khusus yang actinomorph dulu, yang bersimetris banyak. Saya masukkan dia ke pernyataan yang kedua, jadi titik-titik pernyataan yang kedua. Jadi kita masuk ke pernyataan yang kedua. Saya bagi bunga yang tadi ke dalam bunga yang mahkota bunganya berlekatan sama bunga yang mahkota bunganya bebas. Jadi di sini bisa kita lihat untuk Solanacea 1 dan Solanacea 2, dia itu mahkota bunganya berlekatan. Jadi ada kayak semacam trompet, bentukan trompet, dan mahkotanya ada 5 tapi dia saling berlekatan. Sementara yang dua ini, Cactaceae dan Tiliaceae, itu mahkota yang tidak berlekatan atau bebas. Jadi saya bagi jadi dua. Ini adalah pernyataan yang kedua. Kemudian kita masuk ke pernyataan yang ketiga. Saya fokus dulu ke yang bunga yang mahkotanya berlekatan, yaitu Solanacea 1 dan Solanacea 2. Kita bagi menjadi dua. Misalkan di sini saya ambil warna bunganya. Bunga berwarna biru keunguan. Karena ini gak bisa dibagi lagi, tinggal dua aja. Maka kalian tulis di sini namanya. Solanacea 1. Kemudian yang satunya Solanacea 2 yaitu bunga yang berwarna kuning keputihan yaitu Solanacea 2. Nah, udah selesai kita membagi yang sebelah sini yang Solanacea 1 dan Solanacea 2. Kemudian kita fokus lagi ke yang mahkota bunga bebas ini kan belum dibagi. Kita masukkan ini ke pernyataan yang nomor 4. Jadi dia masuk ke pernyataan yang nomor 4. Apa sih nanti cara membaginya? Ya udah, berarti kita tinggal masukkan apa kira-kira karakternya. Di sini saya pakai jumlah mahkota ada 5 sama jumlah mahkota lebih dari 5. Jadi tinggal kita lihat, oh Tiliaceae ada 5, ini lebih dari 5. Tinggal dibagi aja. Jadi jumlah mahkota 5 yaitu Tiliaceae, sementara jumlah mahkota yang lebih dari 5 itu Cactaceae. Sudah selesai. Nah, yang mana yang belum nih? Berarti yang belum adalah bunga yang bersimetris tunggal. Nah, kita masukkan aja bunga yang bersimetris tunggal ini ke pernyataan yang nomor 5. Oke, saya bagi. Ini mungkin agak sedikit teknis, bisa kalian lihat di buku morfologi tumbuhan. Jadi saya bagi aja mahkota berbibir. Jadi dia itu mahkotanya membentuk kayak semacam bibir. Ini dikenal dengan nama labiatus. Jadi mahkota yang berbibir itu Lamiaceae. Terus yang kedua saya bagi lagi mahkota di bagian bawah melekat dan sempit. Jadi perhatikan kalau di dalam famili Fabaceae itu ada kedua mahkota di bawah ini. Dia itu berlekatan dan bentuknya lebih kecil dibandingkan mahkota yang lain. Jadi ya udah tinggal saya bagi. Mahkota yang berbibir itu Lamiaceae, mahkota yang di bagian bawah melekat dan sempit itu Fabaceae. Nah,
Ini yang disebut dengan kunci dikotom, dan semua udah uh, dijabarkan karakternya, gak ada lagi. Jadi untuk 7 tumbuhan ini kita membuat 5 pernyataan untuk kunci dikotominya. Sebenarnya setelah membuat kunci dikotomi, kalian akan lebih mudah mendeskripsikan karakter. Sebagai contoh tadi ada Tiliase. Kita tinggal masukkan aja Tiliase itu masuk ke bunga yang mana. Jadi yang pertama, karakter yang pertama tadi bunganya actinomorph, bersimetris banyak, kemudian mahkota bunganya bebas, kemudian jumlah mahkotanya 5. Tadi saya hanya fokus menggunakan karakter pada bunga. Apakah bisa menggunakan karakter lain? Bisa aja. Tapi saran saya untuk yang pertama, gunakanlah karakter yang berhubungan dengan bunga. Karena bunga merupakan uh, organ untuk identifikasi. Jadi setelah kalian menggunakan bunga, kalian sudah mentok tidak menemukan lagi karakternya, kalian bisa pindah ke daun, batang, atau akar. Jadi seperti itu penjabaran terkait tentang kunci determinasi.